Oke, baik, saya share screen Bu ya. Sudah terlihat Bu ya? Halo? Sudah terlihat, Pak. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Kita berdiskusi tentang metodologi penelitian. Tetapi sebelum masuk lebih jauh, saya ingin menegaskan bahwa khusus untuk metodologinya ini saya hanya kasih gambaran garis besarnya saja. Nanti pada saat sesi diskusi baru kita bisa masuk lebih jauh tentang desain-desainnya ya. Karena banyak tema, banyak topik, banyak fokus, banyak variabel, jadi tentu juga beragam desainnya yang bisa diterapkan. Nah, baik. Pertama-tama saya ingin memberikan semacam kegiatan nomologis ya supaya kita terbuka pikiran kita tentang metodologi itu sendiri. Oleh sebab itu saya ingin memulainya dari sini ya tentang linguistik dan linguistik terapan. Sebetulnya juga ini kita harus kaitkan dengan nomenklatur. Kalau di program studi Ibu Melda kayaknya sastra Bu Mel ya. Ya, sastra. Nah, jadi nomenklatur itu juga sangat penting karena ada banyak mahasiswa ketika diminta untuk mengajukan judul itu tidak sesuai fokusnya dengan nomenklatur yang ada. Jadi ada tumpang tindih bidang keilmuan. Istilahnya saya beritahu mahasiswa biasanya, jangan korek-korek kebunnya orang, nanti dia marah, nanti dia tersinggung begitu. Jadi kita fokus pada nomenklatur begitu. Nah, ini linguistik sebetulnya juga itu berbeda dengan domain sastra kan begitu. Nah, baik. Kalau linguistik ini kita ya rata-rata lah sebagian besar kita sudah pahami bahwa linguistik itu fokusnya pada struktur dan pengembangan bahasa secara umum. Jadi kalau linguistik itu kan ilmu bahasa. Kalau berbicara tentang struktur dan pengembangan bahasa secara umum, ya kita masuk di dalam bidang ilmu ini, yaitu ilmu linguistik. Nah, tetapi tidak hanya sampai di situ, ilmu linguistik ini juga sangat dibutuhkan oleh bidang-bidang ilmu lain, sehingga terciptalah interdisipliner. Nah, di dalam linguistik ada linguistik terapan, yang fokusnya itu pada isu praktisnya begitu, tentang bagaimana bahasa itu bisa berkontribusi di dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus bagi kaum akademisi ya di bidang ilmunya masing-masing. Nah, jadi ini perbedaan antara linguistik dengan linguistik terapan. Jadi kalau linguistik umum ya sementara linguistik terapan ini adalah kontribusi ilmu linguistik itu di dalam berbagai bidang ilmu. Nah, kemudian ruang lingkup dari kajian linguistik ini tentunya kita fokusnya pada fonologi, fonetik. Ini beda-beda tipis antara fonologi dan fonetik nih. Kemudian morfologi, kemudian sintaksis, semantik, pragmatik. Ya, ini saya tidak akan lebih jauh ke sini untuk menjelaskan apa fonologi, fonetik, morfologi. Hanya saya berikan saja gambarannya supaya kita dapat gambaran fokus begitu. Fokus penelitian kita itu mau lari kemana kalau di linguistik begitu. Lalu kemudian di linguistik terapan ada banyak ya. Inilah bidang-bidang ilmu di antaranya yang membutuhkan ilmu linguistik. Nah, Anda bisa Anda bisa melihatnya ya, ada banyak tuh. Disinilah ini hanya di antaranya. Untuk mahasiswa S1, oke lah, ya mungkin bidang ilmunya saja yang bisa dikelola. Kalau untuk pasca sarjana kita upayakan, begitu ya, upayakan yang interdisipliner, bahkan mungkin bisa cross disipliner, lintas, ya, supaya ilmu linguistik ini bisa betul-betul memiliki nilai secara aksiologis bagi kehidupan orang banyak, begitu. Karena saya sangat meyakini bahwa setiap bidang ilmu itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Saya ilmu bahasa, ya dari diploma 3 itu bahasa Inggris, S1 pendidikan bahasa Inggris, S2 pendidikan bahasa Inggris. Nah, S3-nya saya ambil ini. Ilmu pendidikan bahasa, nomenklatur sekarang itu linguistik terapan.
supaya bisa kita melihat secara komprehensif lebih luas lagi tentang bahasa. Jadi kita sudah bisa mengetahui bahwa oh ternyata bahasa itu berkaitan erat juga dengan ilmu sosial ya. Nah, makanya kita punya sosiolinguistik, ada sosiologi bahasa. Ini juga beda-beda tipis. Nah, saya paparkan ini semua supaya nanti kita bisa fokus. Oh, kayaknya saya nanti masuk ke sini nih untuk interdisiplinernya. Oh, kalau dia fokusnya ke linguistiknya saja, saya kayaknya ini lebih ke morfologinya, lebih ke sintaksisnya, lebih ke semantiknya, lebih ke pragmatiknya. Seperti itu. Nah, nanti dengan gambaran ini, nanti kita diharapkan sudah mampu mengidentifikasi fokus apa. Ya, fokus apa. Nanti di slide berikutnya kita akan lebih jauh. Nah, di sini struktur metodologi dalam penelitian. Nah, kenapa saya katakan struktur metodologi? Karena memang terkadang kita terlalu terlalu kaku memahami metodologi begitu. Bahkan terkadang saking kakunya kita memahami secara tumpang tindih. Makanya deskripsi biasa itu ada yang nulisnya metodologi, ada yang tulisnya juga metode, ada yang tulisnya desain, ya macam-macam. Tetapi yang namanya bahasa, saya selalu menekankan bahwa bahasa itu sanggup membangun dan meruntuhkan kognisi dan psikologi seseorang. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya kata-kata itu, hanya permainan kata-kata sajalah. Tidak seperti itu kalau dalam bahasa. Setiap kata, setiap bunyi itu memiliki makna tertentu. Sebab itu penggunaannya pun juga mesti tepat. Jadi kalau metodologi, ya metodos dan logos, ya kan begitu. Jadi ilmu tentang metode. Berarti di dalam metodologi itu ada metode-metode. Nah, tetapi di sini saya berikan strukturnya, dan ini ada kami tuliskan dalam buku yang terbit di tahun 2019 kemarin. Jadi kita mulai dari konteks begitu. Kita terkadang melupakan penelitian kita ini memiliki konteks. Ini yang terkadang kita lupakan. Kita langsung saja apa pendekatannya, kualitatifkah, kuantitatifkah, mixed method kah, langsung ke situ. Padahal kita punya konteks. Dan konteks ini sangat-sangat berpengaruh untuk menentukan paradigma atau pendekatan apa yang akan kita gunakan. Dari judul, kalau misalkan ada mahasiswa membawa judulnya ke dosennya, itu sudah bisa diidentifikasi. Kalau dari segi judul, oh dia nanti larinya ke pendekatan ini, pendekatan ini. Tetapi ketika ditanya, misalkan, kenapa Anda meneliti ini? Jawabnya biasa, saya kurang tahu juga Pak, saya usulkan saja dulu ini. Itu gunanya ada Bapak Ibu sebagai pembimbingku. Nah kan seperti itu, karena konteksnya ini belum dipahami. Konteksnya ini kalau kami, yang kami tuliskan dalam buku kami itu terdiri dari dua, internal dan eksternal. Lalu kemudian barulah kita masuk ke pendekatan atau paradigma. Kalau secara umum itu kan kalau dalam penelitian ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif itu ya dalam filsafat berlandaskan pada positivisme ya. Sementara kalau kualitatif itu post-positivisme. Kalau positivisme itu beranggapan yang namanya sesuatu yang benar itu kalau nyata, bisa dilihat, itu baru bisa benar. Bisa diukur secara matematis, itu baru benar. Nah, itulah paradigmanya dia kuanti. Tidak lama berselang muncul perdebatan. Tidak semuanya itu variabel atau sesuatu itu bisa diukur secara matematis. Ada yang tidak bisa diukur. Yang kayak bagaimana misalnya? Misalkan cinta, ya kan? Kita bingung itu mau mengukurnya bagaimana? Sebesar apakah cintamu, kasih sayangmu kepadaku? Ini susah diukur nih. Makanya positivisme muncul. Muncullah paradigmanya kualitatif. Sekarang bagaimana? Dengan kasih sayang bisa diukur atau tidak? Oh bisa, selama, intinya di sini, selama variabel itu memiliki indikator, bisa diukur, bisa dibawa ke pendekatannya kuantitatif. Itu berbicara pendekatan atau paradigma. Lalu kemudian metode. Nah, kalau bicara metode berarti kita kan bicara langkah-langkah nih. Langkah-langkah
tahapan penelitian kita, mulai dari awal sampai akhir tuh bagaimana. Ya, lalu kemudian termasuk tekniknya, itu terdiri dari pengumpulan data maupun teknik analisis. Yang menjadi masalah selama ini adanya ketidaksinkronan antara konteks yang ada, pendekatan yang digunakan, metode yang digunakan, dan teknik yang digunakan. Tidak sinkron. Akhirnya apa? Yang terjadi imbasnya pada persoalan validasi. Ya, baik validasi datanya maupun hasilnya. Nah, berangkat dari sini muncullah yang namanya istilah SOTA, ya, state of the art, ada namanya novelty. Nah, rata-rata dosen, apalagi di pasca sarjana biasanya minta tuh. Kalau di mahasiswa ya SOTA-nya lah, tapi kalau di pasca sarjana harus ada keduanya. State of the art dan novelty. Ini sama-sama maknanya kebaruan, tapi bedanya lagi ada. Jadi kalau state of the art itu berbicara tentang posisi skripsi atau tesis atau disertasi kita di antara tesis, skripsi, disertasi yang sudah ada. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui posisinya? Itulah yang biasa dituangkan di dalam penelitian-penelitian yang relevan. Supaya pembaca bisa tahu, oh sudah ini diteliti, oh ini sudah diteliti, sudah diteliti. Nah, mereka sudah meneliti yang ini, saya teliti yang ini. Itulah bedanya. Itulah state of the art. Sementara untuk novelty, artinya juga kebaruan. Tetapi prinsipnya, jangan pernah berharap ada novelty kalau tidak ada SOTA. Sehingga novelty yang dihasilkan di dalam penelitiannya pada dasarnya tidak ada. Kenapa? Ketika dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sudah pernah diteliti. Akhirnya apa? Berulang-ulang di situ terus diteliti. Nah, itulah pentingnya state of the art. Nah, kemudian berbicara tentang teknik. Di sini teknik kalau di dalam kuantitatif itu kan dia sudah betul-betul jelas, ya. Jelas dia, statistikal sudah jelas. Kalau di kualitatif itu tidak lagi kita kaku begitu. Tidak kaku. Itu nanti kita akan diskusikan lebih jauh, bergantung dari pertanyaan Anda nantinya bagaimana. Yang jelasnya bahwa struktur metodologi itu seperti ini. Mulai kita identifikasi konteks, internal dan eksternalnya, lalu kemudian pendekatannya. Lagunya siapakah itu yang selalu mengatakan liriknya itu, mau dibawa kemana hubungan kita, itulah pendekatannya. Mau dibawa kemana ini penelitianku, saya mau dekati dengan paradigma apa nih, lalu kita tentukan metodenya, langkah-langkahnya bagaimana, lalu kemudian tekniknya untuk membantu merealisasikan metode. Metode digunakan untuk membantu merealisasikan pendekatan. Pendekatan digunakan untuk membantu membaca atau mendekati konteks yang ada ini. Ya, konteks itu ragam, relatif. Tidak bisa kita hanya katakan hanya satu konteksku, Pak, Bu. Bisa ragam konteks yang ada di dalam, baik dari sisi internalnya maupun eksternal. Sehingga penting sekali untuk mengidentifikasi konteks lebih awal. Kemudian, pada prinsipnya, ini akhirnya ya, pada prinsipnya bahwa ketika kita berbicara metodologi, maka kita mesti memperhatikan apa yang menjadi masalah, lalu kemudian kita rumuskan, lalu kemudian kita pertanyakan. Tetapi coba Anda perhatikan, di dalam setiap karya tulis akhir mahasiswa, itu subheadingnya biasanya langsung kan, rumusan masalah. Tetapi isinya langsung pertanyaan. Tidak ada di situ langkah-langkah perumusannya. Sehingga patut dipertanyakan. Jadi ada masalah, lalu kemudian kita rumuskan. Ada sistematika perumusan sebuah masalah, sehingga muncul. Nah, itu yang menjadi fokusnya nanti. Muncul, lalu kita pertanyakan. Baru kita bawa fungsi filsafat di situ. Dipertanyakan dia. Oh, kalau begitu saya mau tanyakan. Bagaimanakah? Apakah? Nah, begitu. Itu hasil dari rumusan masalah. Tapi kan mahasiswa biasanya langsung di situ. Subheadingnya rumusan masalah. Di bawahnya langsung pertanyaan. Apakah ini sudah dirumuskan atau belum? Kan begitu. Itu yang perlu diperhatikan untuk poin pertama. Nah, yang kedua persoalan pertanyaan penelitian.
Karena pertanyaan penelitian ini sangat-sangat menentukan komposisi metodologi. Terkadang kita sangat bingung, ya bingung nih. Dan kebingungan itu sangat jelas terlihat ketika kita, khusus dosen ini, dan kita harap juga mahasiswa bisa mengidentifikasi kebingungan itu. Lain yang ditanyakan, ya kan? Lain yang ditanyakan, lain yang rencana akan dilakukan atau dalam metodenya. Nah, untuk memastikan itu, coba perhatikan tujuannya. Kalau sudah sinkron itu pertanyaannya dengan tujuan penelitiannya, sudah lumayan. Nah, lalu kemudian lihat langkah-langkahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau misalkan lebih dari satu pertanyaan, berarti ada metode yang digunakan paling tidak dua untuk menjawab kedua pertanyaan itu. Bagaimana metode yang pertama untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana metode yang kedua untuk menjawab pertanyaan kedua. Itu persoalan pertanyaan penelitian. Bagaimana dihasilkan tadi ya, poin pertama, melalui perumusan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada ragam konteks. Ya, kemudian pendekatan. Kalau umumnya kuali dan kuanti, ada lagi mixed method. Jadi gabungan di situ. Ada lagi namanya framework designing. Jadi pendekatan dengan tujuan untuk merangka begitu. Ya, sebuah pemahaman designing, framework designing. Lalu kemudian metode juga beragam, teknik juga beragam. Jadi ini nanti yang akan kita diskusikan berdasarkan fokus penelitian kita atau variabel yang ingin kita godok begitu ya. Kita mau hubungkankah dan sebagainya. Lalu kemudian kami mengatakan bahwa metodologi itu tidak berfungsi untuk menyediakan solusi. Nah, ini yang dipahami. Jadi metodologi itu tidak digunakan untuk menyediakan solusi, tetapi digunakan sebagai rangkaian proses dalam menemukan hasil atau temuan ilmiah. Berdasarkan apa? Pertanyaan penelitian kita tadi. Jadi betapa pentingnya metodologi itu, sehingga inilah yang membedakan temuan atau hasil itu berbeda dengan temuan atau hasil orang-orang di luar sana. Kita tahu banyak orang yang bisa ngomong, banyak orang yang bisa berkata-kata. Saya tahu ini, katanya, ya, itu abduktif sifatnya, hanya subjektif. Lalu apa bedanya dengan kita? Kita menggunakan perangkat metodologi untuk mendapatkan hasil atau temuan, sehingga dia objektif sifatnya. Itulah bedanya kita. Nah, yang terakhir bahwa pada dasarnya setiap saat, setiap hari itu kita lakukan penelitian. Hanya mungkin kita tidak sadar. Ya, misalnya tempat apa kayak yang keramat-keramat itu di Makassar, Bu Mel? Ada yang bilang, katanya keramat itu di sana nih. Oh iya kah? Iya, keramat. Karena rasa penasaran, akhirnya pergilah. Tanya di orang di sana, betulkah itu di sini keramat? Oh iya, begini. Tanya lagi di sana. Lalu pulang di rumahnya, kasih tahu suaminya atau istrinya atau anak-anaknya, memang tong keramat di sana itu. Kenapa bisa? Tadi saya tanya dia bilang begini. Itu penelitian juga sebetulnya, tetapi tidak ilmiah. Karena tidak masuk dalam sebuah rangkaian metodologi. Nah, itulah saya katakan tadi, bedanya kita yang akademisi itu dengan yang non-akademisi. Mereka juga meneliti tetapi tidak ilmiah hasilnya, masih subjektif. Ya, saya pikir seperti itu gambarannya. Kita nanti bisa habiskan waktu yang tersisa itu di dalam diskusi. Terima kasih, Bu Mel. Saya kembalikan. Arahannya yang biasa. Nah, tentu ini belum cukup ya kalau misalnya melihat secara dalam, misalnya jenis penelitian apa yang akan kita. Oleh karena itu kita membuka sesi diskusi. Ya, bisa juga yang ingin didiskusikan penelitiannya yang sedang dilakukan juga boleh gitu ya, tetapi jangan jadikan saya pembimbingnya ya. Ya. Ditanya-tanya saja supaya kita kasih gambarannya nanti mau dibawa kemanakah penelitian itu, begitu maksudnya.
Mungkin belum ada yang bertanya Bu Mel, karena yang pertama itu secara filosofis memang paling sukar membuat pertanyaan daripada membuat sebuah jawaban. Yang kedua mungkin karena persoalan beda disiplin ilmu ya. Ini sastra semua Kak Bu Mel? Sastra Jepang? Sastra Jepang, tapi menurut saya universal aja ya kita membahasnya. Jadi bisa berguna untuk sastra Jepang ya, secara sastra lah. Kalau mungkin linguistik gitu ya. Sorry ya. Oke. Kalau mungkin saya bertanya sedikit Pak Fer, kalau misalnya disertasi Pak Fer itu mungkin ke arah apa ya, kalau bisa tahu gitu, fenomenologika atau apa gitu ya? Ya, kemarin itu disertasi saya paradigmanya memang kualitatif dan saya menggunakan grounded theory. Jadi, itu salah satu desain penelitian untuk pendekatan atau paradigma di kualitatif, grounded theory. Jadi, desain ini dimaksudkan untuk mengkonstruksi teori substantif. Nah, makanya kemarin yang saya hasilkan adalah sebuah teori substantif dan saya kasih label dengan preferent learning theory. Lalu kemudian yang baru saja terbit itu dituliskan dalam sebuah buku dengan judul preferentisme, belajar mana suka. Nah, seperti itu. Memang kalau grounded theory itu ya namanya secara umum ya, kualitatif itu susah-susah gampang. Susahnya di mana? Susah ketika kita kurang. Nah, ini kurang teori untuk membaca fenomena-fenomena yang ada di lapangan ketika kita turun ke lapangan. Begitu. Lalu kemudian prinsip utama kualitatif itu di luar dari proses akademi sebetulnya turun saja langsung ke lapangan. Tidak usah pusingkan judulnya. Karena kalau dalam penelitian kualitatif yang sejati itu rata-rata bahkan sebagian besar judul yang diajukan di awal itu justru berbeda ketika kita sudah menemukan hasil penelitian. Itulah kualitatif yang sejati. Karena memang dia berangkat dari data di lapangan. Beda kalau kuantitatif. Mereka berangkat dari teori yang sudah ada. Kalau kualitatif berangkat dari data di lapangan. Jadi kalau ditanya bagaimana? Ya bergantung nanti di lapangan. Fokusmu apa? Ya nanti kita lihat di lapangan. Tapi karena Anda adalah mahasiswa yang sedang masuk dalam proses akademi itu, ya kan secara administratif pasti ya semua ajukan judul. Apa judulnya kan begitu? Untunglah kalau dapat dosen juga yang paham tentang prinsip ini. Giliran mahasiswa yang paham datang lagi ke dosennya, Pak judulku sudah begini. Kenapa judulmu lagi berbeda? Wah, bagaimana itu SK-nya sudah begini? Padahal memang begitu kualitatif. Tidak bisa kita sangkali itu. Dan itulah yang sejati kalau kualitatif. Nah, kemudian untuk grounded theory, gampangnya itu adalah gampang tadi sukar karena kita kurang teori untuk membaca itu ya. Nah, gampangnya kalau kita sudah memahami, mengetahui ragam teori khususnya yang relevan dengan apa yang ingin kita jawab dalam penelitian kita, maka gampangnya adalah ketika kita masuk dalam tahapan analisis data, itu ini semacam kita temukan sebuah harta karun, itu bagaimana asiknya begitu. Sehingga itu yang membuat kita lebih eager lagi, lebih semangat lagi untuk terus masuk lebih dalam begitu. Sampai yang namanya jenuh betul tuh data, baru kita laporkan, oh ternyata. Ya gitu. Jadi kalau dalam paradigma kualitatif itu ada 5 tema sentral atau 5 dasar filosofis. Tetapi yang paling sentral itu memang adalah tentang fenomenologi. Nah, bedanya apa kalau fenomenologi dengan grounded tadi? Kalau fenomenologi itu kita berupaya untuk memahami real life, ya, kehidupan nyata manusia yang kita pikirkan ini kayaknya ada maknanya ini di balik itu. Ada fenomena yang kita amati dan kita ingin tahu apa maknanya itu di balik itu. Nah, itulah fenomenologi. Nah, fenomenologi itu orang bertanya, bisakah kita mengkonstruksi teori untuk dalam menggunakan fenomenologi? Pada dasarnya bisa. Jangankan fenomenologi,
yang sederhana saja, deskriptif, itu bisa kita awali dengan mengkonstruksi sebuah konsep, bisa saja. Lalu kemudian kapan bisa menjadi teori? Ya tunggu waktunya. Ketika hal itu sudah bisa berterima untuk setiap karakteristik, bahkan ada banyak orang yang bisa dirangkum membuat sebuah paradigma, bisa dia menjadi sebuah teori. Ya, tapi kalau untuk menuju ke grand teorinya itu jelas sangat sukar. Kenapa? Karena memang itu induk. Kalau dibilang grand teori itu induknya teori, mamanya. Jadi kalau grounded menemukan atau mengkonstruksi yang substantifnya. Kayak gitu. Nah, setiap tubuh keilmuan itu memiliki juga grand teorinya masing-masing, induk-induk teorinya masing-masing. Gitu. Jadi kalau fenomenologi tadi itu makna, ada sesuatu. Kalau dalam filsafat dibilang ontologisnya tuh, pertanyaan ontologinya, ingin melihat kenyataan atau realita atau makna di balik sesuatu itu tuh gimana, itu apa sebetulnya, itu fenomenologi. Kalau grounded ini selain untuk itu, kita memang ingin mengkonstruksi sebuah teorinya. Dalam fenomenologi itu bisa mengembangkan teori yang sudah ada. Teori mengatakan begini. Ketika kita lakukan penelitian dengan desain fenomenologi, ada juga saya temukan sedikit-sedikit ini, Pak. Begitu. Agak mirip-mirip sebetulnya dengan teori yang sudah ada ini, tapi saya bedanya di sini sedikit. Itu dia kembangkan teori yang sudah ada. Itu bisa pakai desain fenomenologi. Seperti itu. Beberapa pertanyaan mungkin saya baca dulu. Tadi dari Dian Sari ya, mohon izin bertanya, kalau tentang idiom atau peribahasa, apakah ada pendekatan khusus atau spesifik dalam penelitiannya? Oke. Ya. Atau Oke. Putus-putus suaranya Bu Mel. bagus ya. Kemudian bisa mungkin langsung dibaca saja mungkin Pak Fers ini. Pertanyaan pertama ini dari di chat ya? melalui chat. Iya, tentang idiom atau peribahasa, apakah ada pendekatan khusus? Ini dia konteksnya itu tadi. Yang awal itu identifikasi konteksnya dulu. Ini peribahasa terjadi di mana? Posisi Anda sekarang itu di mana? Nah, itu untuk mengidentifikasi konteks internal. Lalu eksternalnya, ini penggunaan peribahasa untuk tujuan apa begitu? Dalam hal apa? Di luar sana atau di masyarakat sana. Begitu, itu konteksnya. Lalu kemudian, ketika kita sudah tahu itu, barulah kita tentukan pendekatannya. Jika Anda menanyakan apakah ada pendekatan khusus, ya, tadi saya katakan sempat singgung, kalau di kuantitatif, ya kita bisa katakan pendekatannya khusus karena dia sudah jelas variabelnya apa yang kita akan godok di situ. Tapi kalau di kualitatif bergantung pada apa di lapangan nantinya begitu. Begitu. Bergantung di situ. Karena bisa jadi proposal penelitian Anda awalnya Anda akan dekati secara misalkan kuantitatif misalnya. Tetapi giliran di lapangan Anda mungkin sebagai peneliti nih, saya mau bawa ke ranah kualitatif nih. Tampaknya perlu atau tampaknya ada pentingnya atau urgensinya untuk membangun sebuah konsep dari data yang sudah temukan sementara di lapangan ini berkaitan dengan peribahasa atau idiom. Begitu. Itu kalau di kualitatif. Jadi tidak kaku kalau di kualitatif itu tidak kaku. Pokoknya prinsip bahwa bergantung data di lapangan. Mulai dari data sementara dan seterusnya. Bergantung. Nah, kalau di kuantitatif memang sudah jelas dia. Mulai dari variabel yang akan kita godok itu sudah pasti jelas. Sampai pada teknik analisis datanya secara statistikal baik parametrik maupun non parametrik itu pasti sudah sangat jelas dia. Makanya bisa kita katakan bisa khusus dia. Khususnya ya karena bergantung pada variabel yang kita godok begitu. Nah, tapi kalau di kualitatif kita tidak bisa katakan khusus, ya bergantung tadi di lapangan. Nah, saya belum bisa lebih jauh karena saya belum tahu persis apa yang Anda pertanyakan sebetulnya terkait dengan peribahasa atau idiom ini. Begitu. Saya kasih contoh kasus, ada teman tuh di UNJ juga.
Dan kayaknya ini bahasa-bahasa remaja ini yang biasa minta maaf ya. Kalau yang agak rasa bagaimana di jiwanya ketika saya ucapkan kata ini, mungkin saja dia belum lebih jauh memahami penggunaan kata ini. Misalnya ya ini saya katakan begini ya, jangan tersinggung atau bagaimana ya. Anjing kau ini. Itu negatif kan, sudah nyata itu. Padahal kan ini yang kita katakan ini, ujarkan ini ke manusia, bukan ke binatang. Tapi kenapa kita katakan anjing? Itu maknanya sangat luar biasa negatifnya. Lalu kemudian ternyata kata anjing ini untuk diperhalus lagi menjadi njir. Ya kan? Jadi ada proses evolusi itu, njir. Tapi maknanya tetap masih negatif untuk memaki. Lalu kemudian ternyata berevolusi lagi menjadi tetap njir, tapi maknanya sudah menjadi wow, hebat nah, gitu. Ini kan berbicara tentang konteks. Kalau dalam linguistik bisa kita bawa di dalam konteks sinkronik maupun diakronik nih. Ya kan, bagaimana tuh bahasa digunakan secara kontinu lalu mengalami perubahan-perubahan makna, morfologis dan seterusnya. Nah, saya tidak bisa lebih jauh karena saya belum tahu apa yang sebetulnya Anda pertanyakan. Seandainya saya sudah tahu, mungkin bisa kita dia tepatnya di sini. Begitu. Anda bisa pakai pendekatan ini. Nah, sebelum saya akhiri untuk pertanyaan ini, perlu juga kita pahami bahwa pendekatan itu sifatnya filosofis teoritis. Oke? Jadi jangan heran ketika kita melihat ada penelitian itu yang didekati dengan menggunakan sebuah perspektif, misalkan penggunaan peribahasa bla 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 bla. Sebuah pandangan struktural misalkan. Sebuah pandangan tekstualitas misalkan. Itu pendekatan juga itu namanya. Jadi secara teoritis digunakanlah pandangan itu untuk mendekati fokus penelitian Anda. Supaya nanti hasilnya pasti berbeda kan? Dan itu pisaunya Anda untuk selalu mengiris dagingnya, tidak moncong sana, moncong sini. Akhirnya nanti jadi daging cincang. Begitu. Jadi pisaunya itu digunakan betul-betul lurus ke situ. Sehingga hasilnya nanti mantap begitu. Tidak lari sana sini. Saya pikir begitu Bu Mel. Lalu kemudian tadi kalau tidak salah dijelaskan penelitian S1 ranahnya linguistik dan pasca sarjana ranahnya linguistik terapan. Seandainya ada mahasiswa S1 yang berminat linguistik terapan, misalnya sosiolinguistik, bagaimana sebaiknya dia? Tadi saya katakan bahwa ini konteks ya, konteks di Indonesia. Saya mau jujur saja katakan, dan beberapa hasil penelitian juga sudah menunjukkan sikap dan perilaku ilmiahnya mahasiswa S1 kita di Indonesia. Itu hasil penelitiannya masih kurang bisa dipercaya. Kenapa seperti itu? Ya, ini juga ada kaitannya dengan bagaimana itu dosen membimbing mahasiswanya. Kan begitu? Tidak bisa terlepas juga dari situ. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa kenapa mahasiswa rata-rata S1 itu diminta yang fokus di bidang ilmunya saja lah, tidak perlu sampai ke interdisipliner supaya tidak terlalu sukar. Tetapi kalau ada mahasiswa S1 yang ingin interdisipliner, bahkan mungkin lintas, wah, itu pembimbingnya terlewat sekali, itu keterlaluan kalau dia tidak dukung. Saya justru inginnya seperti itu. Supaya penelitian kita itu punya kualitas yang benar-benar memenuhi standar. Tidak hanya lokal, nasional, tetapi sampai di sana, di luar sana. Begitu. Luar biasa, karena memang tidak bisa kita pungkiri, kebutuhan hidup sekarang itu begitu sukar, dinamikanya begitu kompleks, sehingga orang-orang itu butuh, khususnya ini lingkup akademisi, butuh penelitian-penelitian yang interdisipliner, bahkan lintas, supaya bekerja bersama-sama memberikan solusi itu lewat hasil penelitian. Jadi kalau Anda mahasiswa S1 ingin melakukan penelitian interdisipliner bahkan mungkin sampai lintas, itu luar biasa itu, top, mantap tuh. Mantap, saya sangat mendukung secara pribadi, saya sangat mendukung itu.
Kemudian menguak unsur budaya dalam idiom, misalnya oh yang tadi kayak ini ya, menguak unsur budaya. Walaupun belum ini, makanya tadi saya katakan penting sekali itu dirumuskan dulu masalahnya, barulah dipertanyakan, kan begitu. Ini baru baru mengusulkan atau baru mau ingin menunjukkan sebuah masalah. Di situ Anda katakan budaya dalam idiom, budaya. Nah, kalau berbicara budaya, bisa jadi, ya ini baru saya katakan bisa jadi karena saya belum tahu persis ini yang dipertanyakan apa ya. Bisa jadi Anda nanti tepatnya atau idealnya menggunakan desain etnografi. Ya, di situ memang khusus untuk persoalan budaya. Lalu dalam etnografi juga tidak hanya melulu persoalan budaya, ada juga tentang budaya komunikasi. Berarti juga nanti bisa Anda gunakan etnokomunikasi punya Haims, kan begitu. Bergantung dari apa yang Anda tanyakan tadi ini. Tetapi sudah muncul sedikit nih, oh tema budaya, cobalah ke etnografi. Kalau Anda ingin kaitkan benar murni dengan linguistiknya, masuk ke etnolinguistik. Nah, kan begitu ya. Lalu kemudian saya pernah membaca teori paremiologi, hanya saja info tentang teori tersebut. Nah, kalau persoalan teori, jadi begini, kalau paradigmanya Anda misalkan kuanti, berarti Anda benar-benar sudah harus jelas dasar teorinya apa, kan begitu. Tapi kalau di kualitatif, Anda tidak berangkat atau mendasarkannya pada teori, namun perlu diingat, peneliti kualitatif harus banyak tahu tentang teori. Untuk apa? Untuk membaca tadi atau mendekati apa-apa yang terjadi di lapangan nantinya. Itu fungsi teori bagi peneliti kualitatif. Tapi kalau peneliti kuantitatif, teori itu memang dijadikan dasarnya untuk berangkat. Begitu. Ya. Jadi persoalan teori kalau dia ke kualitatif tidak usah kaku. Anda bisa menggunakan teori untuk membaca tadi hal-hal yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian Anda. Itu wajib bagi peneliti kualitatif. Kalau kurang-kurang teori, makanya tadi saya katakan susahnya di situ kalau kualitatif. Ada sesuatu terjadi, akhirnya kita abaikan. Padahal itu penting sekali dan mungkin itulah novelty-nya nanti Anda penelitiannya. Tapi karena kita tidak bisa baca menggunakan teori, akhirnya susahnya di situ kalau di kualitatif. Dan ketika ditahu oleh masyarakat umum, inilah yang membuat masyarakat umum selalu berkata, itu teori ji. Ya kan, teori ji. Ya kita maklumi saja mengapa mereka berujar begitu, karena dia tidak paham teori itu apa. Begitu. Kalau kita akademisi mesti paham teori itu apa, fungsinya apa. Begitu. Silakan Pak. Masih ada kayaknya nih. Kita habiskan. Oke, sama kita sekarang silakan aja. Ya, silakan. Kalau ini Pak, kita diskusi. Kalau yang tadi sempat kita responi jawabannya, siapa tahu masih ingin lagi diskusi juga tidak apa-apa selama waktunya Ibu Melda masih ada. Ada sedikit tanya Pak Fer, Suara tak Bu? Halo? Atau di saya kah yang putus-putus didengar? Kalau suara saya tidak putus-putus ya dari tadi ya? Ya, bagus. Berarti dari kita Bu Mel. Putus-putus. Halo. Ya. Oke. Oke, kalau lihat dari beberapa penelitian itu untuk kuantitatif dan kualitatif, ada juga beberapa mungkin semacam istilah ya yang banyak atau santer digunakan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif ya. Misalnya kita angkat saja misalnya untuk kuantitatif kayak linearitas atau hubungan variabel A ke variabel B. Bagaimana itu dapat Pak Fer gitu? Ya, memang itulah tujuan utamanya kalau di paradigma kuantitatif. Prinsip dasarnya tadi adalah kalau yang tidak bisa diukur itu tidak benar. Kan begitu, itu prinsip filosofisnya. Lalu kemudian tujuannya untuk dalam hal penelitian memang tujuannya adalah untuk menghubungkan, melihat hubungan. Adakah hubungan antara A dan B?
Adakah pengaruh antara A dan B? Adakah pengaruh antara A dan B melalui variabel intervening? Kan begitu. Jadi pentingnya tadi itu RQ, pertanyaan penelitian. Dari situ bisa kita identifikasi dan perlu hati-hati karena beda itu kalau kita pertanyakan apakah hubungan antara faktor A dan faktor B. Nah, beda dengan apakah hubungan yang terjadi dalam hal itu. Beda itu. Misalnya lagi, bagaimana, mengapa, itu kan sudah jelas, itu pertanyaan kualitatif tuh. Nggak mungkin larinya ke ukuran. Apa kabar? Nggak mungkin kita bilang, ya, tidak. Kan begitu. Apa kabar? Pasti butuh jawaban deskriptif. Jadi dari situ saja sudah bisa kita tahu itu paradigmanya apa. Kalau dari pertanyaan, makanya penting sekali pertanyaan. Pertanyaan ini kan harusnya dihasilkan dari proses perumusan masalah tadi, sehingga tidak benar-benar tidak serampangan kita menggunakan kata tanyanya ini. Begitu. Nah, bagaimana Bu Mel yang masalah hubungan? Kalau masalah hubungan, suara tak lagi Bu, tidak ada. suara tak. Ya. Jadi yang ingin mungkin saya tegaskan lagi, mungkin maksud Pak Fer adalah di setiap pertanyaan itu akan menentukan kita menggunakan metode apa gitu ya. Ya, khususnya paradigma apa atau pendekatan apa. Ya, betul. Betul. Itu sangat menentukan. Makanya penting sekali itu yang namanya itu rumusannya masalah supaya bisa kita pertanyakan dengan tepat. Begitu. Ya, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bu Mel? Ini ada muncul nih di chat bagaimana dengan mix method. Namanya mix berarti kan campuran kan, gabungan. Namun perlu kita pahami bahwa kalau kita ingin menggunakan mix ya minimal ada 2 tim yang melakukan proyek penelitian itu. Minimal. Nggak bisa kalau kita mau sendiri. Namanya mix. Kenapa mix? Karena kita akan gabungkan 2 koridor nih, 2 paradigma yang masing-masing berjalan pada koridornya tetapi bersamaan karena satu proyek penelitian. Jadi ada tim yang memang khusus di paradigma kualitatif atau koridornya kualitatif, satu juga timnya lagi di koridornya kuantitatif. Nanti untuk hasilnya bergantung kesepakatan tim peneliti. Ini hasilnya kualitatif, ini hasilnya kuantitatif. Gimana pelaporannya? Kita mau lebih condong kemananya nih? Itu bergantung nantinya. Bergantung. Lalu kemudian, hasil kedua paradigma ini, itu nanti Anda analisis lebih lanjut untuk menemukan benang merahnya. Dan itulah inti dari kedua gabungan paradigma penelitian Anda. Itu kalau mixed method. Ya, bagaimana? Pertanyaan Kak? Nah, jadi skripsi yang baik itu skripsi yang selesai, kata Pak Fer ya. Ya, kalau skripsi yang tidak selesai kan kasihan itu orang tuanya. Aduh. Selesai tetapi ya minimal berstandar lah toh, sesuai dengan etika akademik kan begitu. Jangan pakai tukang mebel lah tuh. Saya bilang sama itu orang, itu nanti satu generasi kan terdiri dari paling tidak itu 40 tahun. Jadi nanti lewat 40 tahun, kalau sudah mati itu yang mengerjakan skripsinya Anda, baru hilang cerita-cerita. Jadi coba pikirkan jangka panjangnya. Ya, bagaimana? Asik sekali sebetulnya kalau meneliti itu, asik sekali. Nah, harus memang lebih terarah. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir mungkin Pak Fer ya. Bagaimana sebenarnya ya? Jadi kadang-kadang mahasiswa juga berpikir seperti ini. Bu atau sensei ya panggilnya sensei. Sensei, ini bab 4 saya tinggal ini saja deh mengerjakan berdasarkan lanjutan dari bab 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau menurut saya juga kita harus lebih rapih mungkin ya, melihat di bab 1, 2, dan 3 dulu gitu. Jadi dirapihin dulu itu bab 1, 2, 3,
menurut saya ya lebih gampang kita mengerjakan bab 4 ketika bab 1, 2, 3 itu sudah rapih gitu. Karena kalau misalnya tidak jelas di bab 1, 2, dan 3, otomatis mengambang juga di bab 4 gitu. Itu mungkin kesimpulan saya ya Pak. Monggo Ya, pertama-tama kalau untuk terkait itu saya kembalikan kepada selingkung institusi masing-masing untuk komposisinya, ya susunannya bagaimana, strukturnya bagaimana itu skripsinya mahasiswa. Yang kedua, kalau hasil penelitian itu sudah ada, jangan lupa memang mahasiswa seperti yang kita bilang tadi. Jangan lupa lagi mengecek kembali khususnya di bab 2. Gitu. Jangan karena sudah ada hasilnya lupa dilihat kembali bab 2-nya. Karena dalam bab 2 kalau kuantitatif, disitulah semua itu dasarnya dia berangkat tuh. Disitulah dia penggodokannya sehingga muncullah pertanyaan penelitiannya. Bab 2 itu di kajian pustaka itu, di kajian literatur itulah intinya dia kalau untuk kuantitatif. Jelas sekali harus tertuang di situ semua. Nah, tetapi ketika nanti ada hasil penelitian ini dijadikan nanti dasar lagi untuk mengedit kembali bab 2-nya. Karena terkadang ada subtopik yang mungkin tidak terlalu relevan lagi dengan hasil penelitiannya, boleh dibuang. Lalu dimasukkan subtopik yang sangat berkaitan erat dengan hasil penelitiannya. Itu pentingnya di situ. Kalau metodologi, kuantitatif, makanya memang dari awal dia sudah betul-betul sistematis. Terlanjur itu yang dipakai perahunya, memang tidak bisa lagi mau ganti-ganti perahu. Mau bocor ke perahunya, usahakan. Karena apa? Sudah itu yang dipakai menyeberang ke hulu sana. Beda kalau kualitatif. Jadi prinsipnya kalau nanti Anda meneliti sebagai peneliti kualitatif setelah lepas dari proses akademi atau sebagai mahasiswa, Anda ingin meneliti independen, kalau peneliti kualitatif, turun langsung ke lapangan dulu. Gitu, turun saja dulu. Minimal lakukan pengamatan. Oh, iya. Wah, ini saya ingin tahu ini lebih lanjut ini. Begitu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, enaknya saya mau katakan, nah biar di dalam kamar mandi juga bisa. Oh, saya mau mengetahui ini. Adakah pengaruhnya itu antara A dengan B? Sudah, itu jadi judulnya itu. Kan begitu. Kalau kualitatif, ya turun dulu di lapangan baru bisa betul-betul kita tahu nih apa yang kita mau fokusi begitu. Demikian, Bu. Mana teman-teman, apakah ada lagi pertanyaannya? Banyak sebenarnya yang mengambil linguistik Pak Fer, hanya malu-malu kayak. Betul, banyak. Kekuatan analisis data peneliti kualitatif sangat dibutuhkan. Kapan juga kurang kekuatan analisisnya, itu yang menjadi sukarnya sebagai peneliti kualitatif. Jadi pesan saya biasa ke mahasiswa S1 untuk lanjut ke pasca, 2 hal penting ini. Yang pertama, filsafat, yang kedua, metodologi. Kapan 2 hal ini kurang, saya jamin sukar perjalanan akademiknya ketika khususnya berkaitan dengan penelitian nantinya. Hari ini kita belajar banyak ya tentang metodologi linguistik. Mungkin di hari-hari selanjutnya kita bisa memilih tema-tema lagi. Ya tergantung, bisa by order juga. Baik Pak Fer, terima kasih untuk Terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu saya tutup kegiatan ini dengan alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Fer dan teman-teman semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Salam, selamat pagi.